Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Reza Salsabila Ramadhani dari Fakultas Psikologi Wiradipata Palembang. Sebagai pemateri pertama, judul materi yang akan kami bahas adalah spiritualitas dan sugesti dalam membentuk inner peace pada tradisi ziarah di Makam Wali. Jadi, tradisi ziarah di Makam Wali sudah lama dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Banyak orang datang berziarah bukan hanya untuk berdoa, tetapi juga untuk berdiam diri dan menenangkan pikiran mereka. Dalam suasana yang tenang tersebut, peziarah sering merasakan perasaan tentram, pasrah, dan merasa lebih dekat dengan Tuhan. Nah, penelitian ini membahas bagaimana spiritualitas dan sugesti, yaitu keyakinan atau pikiran yang muncul selama ziarah, saling berperan dan membentuk ketenangan batin atau inner peace. Topik ini masih jarang dibahas dalam psikologi, terutama terkait peran sugesti saat seseorang sedang merenung dan berkontemplasi. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini menggali langsung pengalaman emosional dan spiritual para peziarah. Hasilnya menunjukkan bahwa tradisi ziarah yang terlihat sederhana ternyata menyimpan proses batin yang cukup dalam. Melalui ruang yang sunyi dan penuh makna spiritual, peziarah dapat menemukan ketenangan dalam diri mereka. Saya, Andini Francisca, sebagai pemateri kedua. Menurut Hidayah 2020, ziarah memiliki akar sejarah panjang, dibahas sejak masa ulama klasik hingga tokoh-tokoh kontemporer, dan tetap menjadi praktik keagamaan penting dalam kehidupan masyarakat muslim saat ini. Penjelasan ini menunjukkan bahwa tradisi ziarah bukan sekedar kebiasaan ritual, melainkan bagian dari perjalanan spiritual yang terus diwariskan dari generasi ke generasi. Di Indonesia, makam wali dipandang sebagai tempat dengan nilai religius tinggi, sehingga masyarakat datang untuk mencari ketenangan, keberkahan, dan kemantapan hati. Kepercayaan ini tumbuh dari pengalaman kolektif masyarakat yang merasa menemukan ruang hening untuk menyelaraskan batin mereka. Hal ini sejalan dengan pendapat Munir 2023 bahwa keragaman praktik ziarah mencerminkan kebutuhan spiritual masyarakat yang terus berkembang. Dengan kata lain, ziarah terus menyesuaikan diri dengan kebutuhan manusia modern yang tetap mendambakan kedamaian batin di tengah tekanan kehidupan. Selain faktor ibadah, pengalaman peziarah juga dipengaruhi oleh sugesti yang muncul dari cerita kesolehan wali, suasana makam yang hening, dan simbol religius yang melekat dalam tradisi ziarah. Putri 2023. Unsur-unsur ini menciptakan atmosfer yang membantu peziarah merasakan ketenangan secara lebih mendalam, karena mereka tidak hanya terhubung secara spiritual, tetapi juga emosional dengan tempat tersebut. Namun, artikel menegaskan bahwa penelitian terkait pengalaman psikologis seperti ketenangan batin masih sangat terbatas. Hanifah 2021 dan Setiawan 2025. Kekosongan kajian inilah yang membuat pemahaman mengenai aspek psikologis ziarah belum banyak dibahas secara ilmiah. Karena itu, penelitian ini hadir untuk menjelaskan mekanisme bagaimana spiritualitas dan sugesti membentuk ketenangan batin peziarah, sebuah sisi yang selama ini belum banyak disentuh peneliti lainnya. Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini memberikan gambaran baru tentang bagaimana interaksi antara keyakinan, suasana religius, dan kondisi batin individu dapat menghasilkan pengalaman spiritual yang lebih kaya. Perkenalkan, nama saya M. Hikam. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, deskriptif, dan fenomenologis untuk memahami makna subjektif dari praktik berdiam diri di makam. Hal ini sesuai dengan pandangan bahwa fenomena religius memiliki makna spiritual, simbolik, dan kultural yang hanya dapat dijelaskan melalui pengalaman personal. Lokasi penelitian dipilih secara purposif di makam Kiai Merogan karena intensitas praktik terikat serta keberadaan juru kunci yang memahami tradisi setempat. Informasi dipilih secara purposive sampling, mulai dari juru kunci, peziarah, tokoh agama, sampai masyarakat sekitar. Analisis data mengikuti model Miles dan Huberman melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Validitas dijaga melalui triangulasi sumber dan teknik
Pendekatan ini memungkinkan peneliti menangkap pengalaman emosional dan spiritual peziarah secara mendalam sehingga hasil penelitian mencerminkan realitas batin mereka yang sesungguhnya. Di sini saya Afriza Anggia Salsa sebagai pemateri 4 ingin melanjutkan penjelasan sebelumnya dari teman saya. Jadi dari hasil penelitian kami kemarin menunjukkan bahwa praktik berdiam diri di makam wali dipandang boleh dilakukan selama niatnya benar, tidak berlebihan, dan doa tetap ditujukan kepada Allah SWT. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh para informan dalam penelitian ini, para peziarah umumnya melakukan tirakat dengan tujuan mencari ketenangan batin, meredakan stres, serta memperoleh kemantapan hati ketika menghadapi persoalan hidup. Selain itu, alasan lain yang cukup menonjol adalah adanya harapan untuk mendapatkan petunjuk, keberkahan, dan keteguhan hati dalam mengambil keputusan. Suasana makam yang hening, jauh dari keramaian, serta syarat dengan nuansa religius sangat membantu peziarah untuk masuk ke dalam kondisi refleksi diri. Setelah melakukan berdiam diri, para peziarah merasakan perubahan emosional yang positif. Mereka mengungkapkan bahwa hati terasa lebih tenang, pikiran menjadi lebih jernih, dan kedekatan dengan Allah SWT semakin kuat. Temuan ini sejalan dengan konsep mindfulness religius, di mana keheningan, zikir, dan kesadaran penuh membantu seseorang memahami emosinya serta melakukan refleksi batin secara lebih mendalam. Hasil penelitian juga menunjukkan adanya sinergi antara praktik spiritual seperti doa dan zikir dengan sugesti dari tempat yang dianggap sakral. Suasana religius misalnya zikir bersama, aroma wangi, serta keheningan pada malam hari membuat pengalaman ibadah terasa lebih hidup dan menenangkan. Para informan bahkan menyampaikan bahwa ketenangan tersebut tidak hanya berasal dari ibadah yang dilakukan, tetapi juga dari atmosfer makam yang mendukung fokus, muhasabah, dan perenungan diri. Dengan demikianlah spiritualitas dan sugesti tempat saling menguatkan dan menghasilkan pengalaman batin yang mendalam serta menenteramkan bagi para peziarah. Perkenalkan, nama saya Dila Aprilia. Di sini saya sebagai pemateri 5 dan saya akan melanjutkan materi dari teman-teman saya tadi. Dari keseluruhan temuan penelitian, dapat disimpulkan bahwasanya praktik berdiam diri di makam wali bukan hanya sekedar tradisi yang terus dilakukan, melainkan juga menjadi ruang sunyi yang membantu seseorang kembali berdamai dengan dirinya sendiri. Selama dilakukan dengan niat yang benar dan tetap menjaga keyakinan bahwasanya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tempat memohon, tirakat ini mampu menjadi jalan bagi peziarah untuk menata hati, meredakan tekanan batin, dan juga menemukan kembali ketenangan yang sering hilang dalam kesibukan sehari-hari. Suasana makam yang hening, teduh, dan juga syarat nilai religius yang tinggi memberikan ruang aman bagi peziarah untuk beristirahat sejenak dari hiruk-pikuk hidup dan kembali memusatkan diri pada makna spiritual yang lebih dalam. Penelitian ini juga menegaskan bahwa ketenangan yang dirasakan oleh para peziarah lahir dari perpaduan harmonis antara khusyukan ibadah dan atmosfer makam yang sakral. Doa, zikir, dan muhasabah memberikan kedamaian dari dalam, sementara suasana makam memperkuat pengalaman tersebut menjadi lebih hidup dan menyentuh batin. Dengan demikian, praktik berdiam diri ini tidak hanya menjadi tradisi yang bernilai budaya, tetapi juga menawarkan ruang refleksi yang relevan bagi siapapun yang mencari ketenangan, kejernihan pikiran, dan juga kedekatan spiritual di tengah tantangan hidup yang semakin kompleks. Baik, itu dia sedikit penjelasan dari kami mengenai artikel spiritualitas dan sugesti, membedah ketenangan batin, inner peace, peziarah yang berdiam diri di makam wali. Semoga apa yang kami sampaikan bisa menambah sedikit pengetahuan mengenai isu tersebut yang masih memiliki pro kontra di kehidupan masyarakat. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.